Di helikopter, Tama mengenakan headset komunikasi peredam bising dan bertanya kepada Isyana, "Nona, di mana kamu menemukan helikopter ini?" Isyana berkata, "Aku meminta Thomas untuk mengaturnya. Tetapi jangan khawatir, tuanku, aku hanya memintanya untuk mendapatkan helikopter." Dia tidak tahu persis apa yang harus dilakukan. Pilot dibawa pergi dari villa segera setelah helikopter dikirimkan. Keberadaan Tuan Muda secara alami tidak akan terungkap. Isyana bertanya lagi pada Tama, "Ngomong-ngomong Tuan Muda, apakah semuanya sudah diatur di villa Elsa?" "Selama tidak ada orang di dekat villa, tidak ada yang akan melihatnya." Tama mengangguk dan berkata, "Semua sudah diatur. Aku harus bekerja keras agar Nona menemaniku secara pribadi." Isyana tersenyum dan berkata, "Tuan Muda, kamu bersikap sopan." Bagaimanapun, dia dengan terampil menyalakan helikopter dan dengan mudah menerbangkan helikopter ke dalam malam. Ketika Tama dan Isyana terbang menuju Camp Elsa bersama-sama, Duncan, Devano, Johan dan lainnya yang merasa lega juga berhenti mencari dan kembali ke Camp Elsa terlebih dahulu. Duncan tahu bahwa keluarga Polen mengkhawatirkan keselamatan Tama, jadi dia berlari kembali ke villa begitu dia turun dari pesawat. Saat ini, keluarga Polen berdiri di ruang tamu dengan wajah sedih, berharap Duncan membawa kabar baik kembali. Lagi pula, bagi keluarga Polen, Tama sangat penting, dan itu telah mempengaruhi keluarga Polen selama 20 tahun. Terlebih lagi, identitas Tama yang lain ternyata adalah dermawan yang pernah menyelamatkan keluarga Polen, yang membuat Renza untuk keluarga Polen saat ini. Tama telah melampaui segalanya. Melihat Duncan masuk dengan cepat, keluarga Polen berdiri bersama dalam sekejap, menatapnya dengan penuh harap. Wanita tua itu tanpa sadar berjalan ke arahnya, dan bergumam, "Duncan, apakah kamu menemukan keberadaan Tama?" Duncan berkata sambil tersenyum, "Bibi, aku telah menemukan keberadaan Tuan Renza. Dia baik-baik saja, dan dia berkata agar Anda yakin bahwa dia akan datang menemui Anda ketika dia menyelesaikan pekerjaannya." Menghela nafas lega seketika, dan mau tidak mau meneteskan 2 baris air mata karena kegembiraan. Anggota keluarga Polen lainnya juga bersorak gembira saat ini, dan bahkan Nicholas, yang tidak pandai mengekspresikan emosi, tidak dapat menahan tawa dan tangis. Keselamatan Tama adalah keinginan terbesar mereka saat ini. Pada saat ini, wanita tua itu mau tidak mau bertanya lagi, "Mengapa Tama tidak datang ke sini sekarang? Apakah dia terluka?" Duncan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu persis apa yang terjadi. Ketika kami sampai di lokasi kejadian, Tuan Renza tidak ada. Kami mencari lama tetapi tidak dapat menemukan keberadaan Tuan Renza, dan akhirnya Tuan Renza menelepon Tuan Johan, dan kami menemukan bahwa hidupnya tidak dalam bahaya." Wanita tua itu benar-benar lega, karena Tama menelepon, itu membuktikan bahwa hidupnya tidak dalam bahaya. Saat dia berbicara, dia tersedak dan berkata, "Kita adalah orang-orang yang merasa kasihan pada orang tua Tama dan Tama. Tama jelas membenci kita dan menyelamatkan kita 2 kali. Aku dapat mengerti bahwa dia tidak ingin melihat kita untuk saat ini." Duncan buru-buru berkata, "Bibi, Tuan Renza sebenarnya sangat mengkhawatirkanmu. Dia bilang dia membencimu sekarang, tapi dia hanya mengganggu si pembunuh." Pria tua Nicholas menghela nafas, "Tama seharusnya membenci kita. Apa yang kulakukan salah?" Duncan berkata dengan serius, "Paman Polen, Tuan Renza mungkin memang memiliki dendam terhadap Anda, tetapi ketika Anda sakit kritis, Tuan Renza yang bertanya kepada Nyonya Gu untuk mengirimimu ramuan penyelamat hidup, yang membuktikan bahwa dia sebagai seorang cucu, bahkan jika dia mengeluh tentangmu di dalam hatinya, dia masih peduli padamu. Keluhan adalah keluhan, tapi bukan kebencian. Di matanya, Anda tetaplah keluarganya." Pria tua itu berseru, "Apa yang kamu katakan itu benar.
Obat mujarab yang diberikan oleh pengasuh kepadaku diberikan oleh Tama? Dunchan berkata dengan serius. Biarkan aku memberitahumu, Paman Polen, selama jenis ini obat mujarab yang sangat efektif muncul, pasti Tuan Renza tidak peduli siapa yang mengirimkan ramuan ini kepadamu, itu pasti berasal dari Tuan Renza. Mendengar ini, lelaki tua itu menjadi bersemangat, kamu benar, kamu benar. Tampaknya di hati Tama, seharusnya masih ada seorang kakek sepertiku. Anggota keluarga Polen lainnya tidak dapat menahan senyum lega. Hanya Marshall yang memiliki ekspresi aneh. Seorang Teresa di samping melihat petunjuk itu, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, saudaraku, ada apa denganmu? Seorang Marshall tertawa 2 kali, aku baru saja mengetahuinya. Tamalah yang ikut menulis dan mengusirku di lelang pil peremajaan. Pria tua itu tersenyum dan berkata, kamu pantas dikeluarkan. Tama telah mengatakan bahwa pil hanya dapat diambil di tempat dan tidak dapat diambil. Kamu ingin tantang aturannya. Bukankah dibenarkan untuk mengusirmu? Marshall berkata dengan tertekan, ayah, untuk siapa aku menantang aturan Tama? Seorang agam, yang berada di samping, menepuk bahu Marshall, dan berkata sambil tersenyum, oke, kakak, meskipun kamu dikeluarkan dari pelelangan oleh Tama, keluarga kita masih harus berterima kasih padamu. Diusir saat itu, jika bukan karena kamu, aku khawatir keluarga Polen kita tidak akan datang ke hadapan Tama sepagi ini, itu hal yang baik, seluruh keluarga mendukungmu. Marshall menghela nafas, dan berkata dengan tulus, hei, tidak masalah jika kamu diusir oleh keponakan tertua. Aku hanya tidak menyangka keponakan tertuaku begitu cakap dan penyelamat kita, jadi aku merasa sedikit malu saat memikirkannya tentang kata-kata dan perbuatanku di pelelangan. Pada saat ini, deru helikopter terdengar dari luar villa. Wanita tua itu tiba-tiba menjadi bersemangat, dan bertanya kepada Dunchan, apakah Tama ada di sini? Dunchan buru-buru berkata, Bibi, Tuan Johan baru saja mengatakan bahwa untuk keselamatan kita, darurat militer akan diberlakukan di sini malam ini, dan dia secara khusus memberitahu kita tidak keluar dengan santai malam ini. Mungkin itu patroli atau semacamnya, Anda tidak perlu khawatir tentang itu, istirahatlah dengan baik malam ini, mungkin Tuan Renza akan datang menemui Anda besok. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak ragu. Lagi pula helikopter sering lepas landas dan mendarat malam ini, sudah sedikit terbiasa. Pada saat ini, setelah sekitar 10 menit terbang, Tama dan Isyana tiba tepat di atas villa setengah gunung Tama. Memegang joystick di tangannya, Isyana dengan cekatan mendaratkan helikopter di halaman villa. Begitu helikopter berhenti total, dia melompat dan berlari ke sisi lain untuk membantu Tama. Tama masuk ke villa dengan dukungannya, dan membawa Isyana langsung ke ruang bawah tanah villa. Di ruang bawah tanah kedap udara, Tama memeriksa ponsel yang dia tinggalkan di sini, dan dia lega ketika menemukan bahwa tidak ada yang mencarinya. Waktu untuk melakukannya malam ini adalah di tengah malam dalam keadaan normal, tidak ada yang mencariku selama ini. Terlebih lagi, sebelum dia meninggalkan rumah, dia juga membuka jalan bagi Alena, yang berada jauh di Amerika Serikat, serta ibu mertua dan lelaki tua di rumah, mengatakan bahwa klien memintanya untuk pergi ke tempat lain untuk melihat Feng Shui sementara, sehingga jika terjadi sesuatu, dia tidak bisa kembali pada malam hari, Chandra dan Rika tidak akan curiga. Yang paling dikhawatirkan Tama adalah apakah Rika akan menyelinap ke kamarnya dan kamar Alena lagi untuk menemukan barang berharga. Jika dia menemukan surat yang dia tinggalkan untuk Alena, bukankah itu akan menjadi ledakan? Tapi sekarang mereka tidak mencari sendiri, yang membuktikan bahwa Rika memang banyak menetap akhir-akhir ini. Sekian dulu ya video kali ini,
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.